Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, pendengar YouTube channel Pawon TV dimanapun berada, menuntut ilmu pengetahuan di samping merupakan kewajiban, juga memerlukan kehati-hatian. Allah menyiapkan ujian yang harus kita lalui agar menjadi seorang penuntut ilmu yang ikhlas dan memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu untuk bersaing dengan ulama, atau untuk berdebat dengan orang jahil, atau untuk menarik perhatian orang lain, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis ini memberikan perincian tentang godaan yang sering dialami oleh para penuntut ilmu dan para ilmuwan dalam proses pengamalan ilmunya. Memang Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa akan meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu dari orang yang tidak memiliki ilmu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah mengatakan demikian, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Banyak lagi kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang berilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Bukankah para malaikat mau sujud kepada Nabi Adam setelah Allah mengajarkan beberapa ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam? Ketika sebelumnya malaikat meragukan manusia karena menganggap sebagai makhluk yang suka bermusuhan. Tujuan pokok kita menuntut ilmu adalah untuk semakin tunduk dan patuh kepada ajaran Allah. Semakin tinggi ilmu yang kita raih, semakin baik ibadah kita, bukan semakin buruk ibadah kita. Godaan-godaan yang sering datang kepada orang-orang yang suka menuntut ilmu, di antaranya sifat riya dan bangga dengan ilmu yang diberikan Allah. Sifat ini memang sering menggoda, dan hanya orang yang dilindungi Allah lah yang bisa menghindarinya. Godaan pertama yang akan dihadapi adalah perasaan ingin dianggap ilmuwan agar bisa bersaing dengan ilmuwan lain. Pikiran dan emosi hanya disibukkan dengan melihat orang lain dan berusaha untuk mengunggulinya, sehingga melupakan tujuan dasar menuntut ilmu. Ingin terlihat lebih pandai, ingin terlihat lebih pintar, ingin terlihat lebih soleh, ingin terlihat lebih pandai agama dan lain sebagainya. Itu godaan pertama. Godaan kedua, ini peringatan untuk orang yang suka berdebat dengan orang lain. Ilmu yang diberikan Allah hanya untuk menyombongkan diri dengan keinginan untuk mengalahkan orang lain dalam berdebat, agar menganggap kita lebih hebat dari lawan debat kita. Perdebatan tidak akan memberikan hasil apa-apa kecuali sifat bangga diri dengan ilmu yang dianugerahkan Allah, setitik pada hal yang diberikan Allah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, taatlah engkau kepada Allah dan Rasul. Jangan suka berbantah-bantah, karena hanya akan mengakibatkan kegagalan dan menghilangkan wibawamu. Sabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Anfal ayat 46. Pemirsa, godaan yang ketiga, menuntut ilmu agar orang lain memperhatikan kita.
Ini biasa terjadi bagi penuntut ilmu yang merantau ke daerah lain. Ketika pulang kampung misalnya, ada keinginan untuk dimuliakan orang. Karena ketika kita diberi Allah kesempatan kuliah, sedangkan teman-teman sekampung lain cuman tamat SD, tamat SMP misalkan, muncul suatu perasaan kita ingin selalu dianggap cerdas, pintar di kampung tersebut, membanggakan diri. Ini godaan yang ketiga, na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah merasa bangga dengan apa yang telah diberikan Allah cuma setitik itu. Jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Jangan pernah merasa soleh dari orang lain. Jangan pernah merasa beriman daripada orang lain. Jangan pernah merasa lebih pintar dari orang lain. Berusaha untuk menjadi orang soleh itu wajib dan bagus, baik. Tapi menganggap diri paling soleh itu adalah keburukan. Berusaha untuk menjadi manusia yang baik itu bagus, tapi menganggap diri adalah yang terbaik itu adalah keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan kembali merenungkan tujuan menuntut ilmu supaya semakin taat kepada Allah, akan bisa menghindarkan diri dari godaan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Ardi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.